Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Ayu Septianingrum. Kali ini di channel ini saya akan membahas sedikit tentang jurusan Tata Busana. Ya, apa itu jurusan Tata Busana? Jurusan Tata Busana itu adalah jurusan yang mempelajari segala seluk-beluk tentang busana, mulai dari desain hingga fashion show-nya. Mulai dari manual hingga teknologi terkini. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang Tata Busana tahun 2012. Saya anak IPA. Awalnya saya minder karena saya tidak punya basic tentang menjahit, saya tidak punya basic tentang tata busana. Tapi ternyata di perkuliahan Tata Busana UM kita semua belajar dari awal. Semuanya belajar dari awal, jadi tidak perlu takut ya. Cara mengukur orang, cara membuat pola, cara menjahit semua diajari mulai dari basic. Jadi tidak perlu takut buat kalian teman-teman yang IPA atau IPS atau bahasa, ketika kalian punya passion untuk membuat busana, untuk menjahit, masuk saja karena kalian semua akan belajar dari awal. Karena di UM itu adalah pendidikan tata busana, jadi semester awal itu kita semua belajar tentang pedagogik, tentang bagaimana cara mengajar, tentang bagaimana cara kita belajar di depan kelas, di depan murid-murid kita nanti, seperti itu. Dan di awal semester juga kita belajar tentang mengenal mesin jahit, di mana waktu itu saya menangis karena saya sendiri tidak pernah menyentuh mesin jahit dan harus menggerakkannya. Perlu waktu mungkin sekitar sebulan saya bisa menggerakkan secara bagus, maksudnya ya. Kalau hanya untuk menghidupkan saja saya seminggu sudah bisa, sebulan itu saya sudah bisa menjahit lurus, menjahit lingkaran, dan saya sudah bisa membuat berbagai kampuh di bulan pertama. Kemudian di awal semester juga kita belajar desain manual menggunakan pensil. Menggunakan pensil seperti ini ya, pensil biasa. Naik semester kita belajar membuat pola. Semua pola kita pelajarin, mulai dari pola pori, pola soen, pola dankes, pola draping. Apa sih itu semua? Nanti akan saya bahas satu persatu di channel ini. Kemudian kita next semester kita sudah tidak menggambar menggunakan pensil lagi, tapi kita menggambar menggunakan komputer, menggunakan aplikasi. Ada Photoshop, ada Illustration, kemudian CAD, kemudian menggunakan Corel Draw juga bisa. Jadi anak-anak dipersilahkan untuk membuat desain menggunakan tangan boleh, menggunakan komputer juga boleh. Jadi sesuka hati kalian mendesain menggunakan apa. Kemudian kita di sana juga diajari tentang cara membuat kain. Kita ke pabrik kain, ada di Malang. Kemudian kita juga diajari sedikit tentang cara membuat batik. Ada banyak pelajaran yang sangat menyenangkan, karena di sini semua pelajarannya adalah praktik. Mulai dari buat busana anak, busana wanita, busana pria, bikin baju pesta, bikin jas, bahkan bikin pakaian dalam, lingerie juga, baju rendang juga. Kita di sana juga diajari cara membuat aksesoris. Aksesoris seperti anting, rajutan, sulaman. Kemudian kita juga diajari cara bikin dasi. Di lain semua tadi, praktek tadi, kita juga diajari bagaimana cara berwirausaha dengan baik. Bagaimanapun di jurusan ini nantinya akan ada dua jalan, bisa menjadi guru atau bisa menjadi pengusaha. Jika dikasih, kita juga di tantangan di MUB. Apa itu MUB? Nanti akan saya bahas lain kali ya. Kemudian kita juga ada PPL, praktek PPL itu apa ya? Praktek pengajaran lapangan. Masa sih? Praktek pembelajaran lapangan. Enggak Enggak tahu aku. Oh,
PPL itu praktik pengalaman lapangan di mana kita akan diundi secara acak pergi ke SMK yang ada di Tamanan dan luar keluar Tamanan. PPL itu adalah praktek pengalaman lapangan di mana kita diundi secara acak, kita akan mendapatkan SMK di Malang ataupun di luar Malang itu untuk menjadi guru, untuk belajar menjadi guru, belajar mengajar anak-anak tentang cara menjahit. Seperti itu. Itu selama 1,5 bulan. Pada waktu zaman saya, tidak tahu kalau sekarang ya. Kemudian ada praktek industri. Praktek industri itu adalah kita praktek di salah satu industri, boleh itu butik, boleh itu konveksi atau garment. Itu selama 1,5 bulan. Kemudian ada pameran. Pameran ini adalah salah satu mata pelajaran yang sangat menguras tenaga dan menguras sedikit dompet ya. Karena disitulah kita mengeluarkan semua isi otak kita, karena disitulah kita juga akan membuat baju yang kita peragakan di muka umum, dan itu adalah sesuatu yang sangat berkesan. Karena apa? Karena di situ kita bisa tampil membawakan baju kita di depan orang-orang di satu gedung yang sangat besar, itu Geraca. Kemudian seperti biasa ada KKN, karena semua S1 itu pasti ada KKN. Ya, terakhir skripsi. Skripsi kalian boleh bahas pendidikan, kalian boleh bahas tentang ilmu murninya, boleh, terserah. Jadi, dari semua ini, dari mata kuliah ini, dari saya dari nol, tidak bisa apa-apa, hingga saya bisa membuat baju sendiri, membuat baju keluarga sendiri, dan teman-teman saya beberapa sudah ada yang membuat butik sendiri, membuat konveksi juga. Buat laki-laki tidak usah khawatir, karena justru teman laki-laki saya itu jahitannya yang paling rapi, dan sekarang dia sudah punya usaha, yaitu membuat jas dan baju pengantin. Saya punya 2 teman laki-laki, itu satu atas angkatan saya dan satu itu sepantaran saya. Dua-duanya sama membuka butik sendiri. Dan beberapa teman perempuan juga membuat butik sendiri di rumah. Ada beberapa juga yang menjadi guru, ada beberapa juga yang membuka kursus, ada beberapa juga yang malah membuka usaha makanan. Karena di sini kita di kuliah ini kita belajar tentang berusaha juga, tentang membuat usaha, tentang kewirausahaan. Jadi teman-teman untuk yang mungkin di sampingannya menjahit, mereka membuat usaha makanan. Dan sekarang sudah lumayan terkenal, ada di Bandung dan ada di Nganjuk. Itu teman-teman saya itu membuat usaha makanan. Oke. Saya berpikir tata busana itu tidak akan beli buku, tapi justru tata busana itu bukunya banyak sekali ya. Terutama ini untuk kalian, ini ada di kardus ini. Sebenarnya buku saya banyak, ada di rak satunya itu sangat banyak tentang pola-pola, tapi kita membawa yang ada di pasaran saja. Ini adalah pola. Ini adalah buku pola. Buku pola ini mulai dari namanya buku penuntun membuat pola busana tingkat dasar. Untuk kalian-kalian yang baru ingin memulai membuat pola, ini bukunya. Nah, ini tingkat dasar. Kemudian tingkat dasar kita tingkat terampil, habis terampil kita tingkat mahir. Jadi 3 buku ini ya. 3 buku ini isinya semua tentang tutorial membuat pola. Sebenarnya ada banyak buku yang sekarang udah dipahami, bahkan sekarang sudah ada YouTube yang bisa dipahami. Cuman saya lebih suka belajar lewat buku. Ini di sini ada banyak membuat pola. Pertama-tama, pola itu apa sih? Pola itu adalah suatu ukuran
yang harus dibuat sebelum kalian menjahit. Karena tahap-tahap menjahit itu adalah mendesain. Habis mendesain, kita pola dari desain kita, habis bikin pola, kita hitung habis berapa kainnya. Habis itu kita ketuk kain untuk memilih bahan yang tepat. Habis itu pola sudah jadi dari awal kan. Kita laksanakan pemotongan kain di atas pola di atas kain. Kemudian habis dipotong kainnya, kita mulai menjahit. Nah, ini semua buku tentang pola. Ada pola pori, buku pola pori juga ada, itu sangat bagus sekali. Kalau kalian ingin tanya buku pola pori itu seperti apa, silahkan komentar di bawah, saya balas. Kemudian di sini ada beberapa buku dari luar ya. Karena kebanyakan buku menjahit itu dari luar kebanyakan. Jadi semuanya pasti, nggak semuanya. Ada beberapa itu bahasa Inggris seperti ini, sangat menyenangkan sekali. Tuh. Di sini juga kalian membuat celana, membuat rok, kemudian membuat swimwear, lingerie, semuanya ada. Ini kalau yang ini membuat pola laki-laki, khusus laki-laki. Kalau ini membuat pola wanita, semuanya ada di sini. Kemudian untuk kalian yang penasaran apa tata busana, ada di sini semua. Ada di Kamus Mode Indonesia. Semua di sini A sampai Z itu ada ya. Apa itu kerah, apa itu blus, apa itu kimono. Semuanya ada di sini. Ini yang wajib dimiliki untuk kalian. Sebenarnya di Google ada semua ya. Kemudian ada salah satu buku sayangan saya, kenapa suka ini? Karena di sini semua dijelaskan. Nah, lihat. Ini dijelaskan semua tentang seluk-beluk fashion. Mulai dari atas, mulai dari baju-baju zaman dulu. Baju-baju zaman dulu. Ini sepatu, terus label-label cara merawat pakaian. Ini ada baju bayi, celana, semua lengkap. Ada jaket, cape, menyenangkan sekali. Ini macam-macam bentuk leher. Kemudian sudah. Ini aksesorisnya ya, ada kacamata. Udah itu saja. Kemudian kemarin ada 2 ini yang baru datang sama ini Shunpedia. Ini buatan orang Eropa, pesennya online, isinya bagus karena di sini semua bahas dari history busana seperti apa, terus tentang detailnya baju, mulai dari detailnya kerah, detailnya lengan, sampai semua bentuk-bentuknya ada di sini, tekstil, bahan-bahannya baju, semuanya ada di sini. Nih, harganya itu ini kalau nggak salah ada kok di sini, mana ya, masih ada nggak ya? Oh ini, harganya itu 850 belum ongkir. Ini saya beli online karena ini hanya ada di online, belum ada di Gramedia. Ini story-storynya ya. Ini story-storynya, macam-macam bentuk busana perempuan, macam-macam jaket, macam-macam jumpsuit. Terus ada detail, aksesoris, mulai dari sepatu sampai bando, semuanya ada di sini. Semua dipelajari di sini. Nih, sangat menarik sekali. Kemudian yang terakhir ini ada buku, bukan buku sih, ini
semacam pose, semua pose yang bisa dijiplak ya. Untuk kita buka. Nih ada cara menggunakan instruction demonstration table of content. Di sini kalian bisa jiplak posturnya, kemudian kalian bisa kasih warna. Bentuknya kasih warna, kemudian jadi desain seperti itu. Dan macam-macam ya di sini posturnya. Ini banyak sekali macamnya. Ada yang basic, ada yang casual, ada freedom, kemudian ada portrait, ada maternity, ada untuk ukuran yang besar juga. Jadi semua lengkap ada di sini. Ya, ini contohnya. Ini ya. Kebetulan maternity ya, langsung ada nih. Buat orang hamil. Jadi buat kalian yang ingin mendesain, ingin memiliki memiliki usaha baju untuk orang hamil, kalian bisa desain dari sini. Bentuknya ada perutnya, ada orang hamilnya, kemudian ada potret. Kalian tinggal pilih, nanti tinggal di scan atau kalian jiplak di kertas, kemudian desain, jahit jadi bajunya. Macam-macam. Ini harganya sekitar 500.000, tapi dapat banyak. Nih. Banyak pose-posenya banyak sekali, tinggal dipilih. Tuh. Ya, ada 100 pose yang didapatkan di dalam satu box ini. Dan berbagai pose, mulai dari yang kurus hingga yang gemuk, mulai dari yang ramping hingga hamil, ada semua. Ya, nih, ada 100. Ya, itulah sekian cuplikan tentang buku-buku yang wajib dimiliki oleh anak-anak tata busana. Dan jangan lupa untuk terus tonton channel ini, karena semua kan saya bahas mulai dari perintilan-perintilan menjahit hingga cara membuat pola dan cara buatnya, teknik jahitnya.